Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Akro. Nah, banyak sekali yang request bahas saham Akro, katanya bagi dividen 20%. Wow, saya aja terkejut sih teman-temannya. Nggak sempat saya pantau kemarin tuh teman-teman. Memang saham Akro kemarin tuh naik ya teman-temannya. Sejak kapan ya? Saya lihat dulu. Nah, dia naik tapi nggak ada teman-teman, naiknya 25%. Padahal kalau kita lihat sih setway lama juga ya teman-teman, di 70-an dia. Nah, lalu naik dia teman-teman, dan mengalami kenaikan terus, sempat untuk high-nya tuh di 131. Nah, dan juga kita lihat untuk beritanya teman-temannya, saham aku jadwal pembagi dividen interimnya tahun buku sebesar 9,34 miliar. Nah, bagi dividen tunai 9,35 miliar teman-temannya. Nah, dia kalau kita lihat sih setelah bagikan seluruh laba jadi dividen. Jadi laba itu dibagi ke semua seperti teman-temannya. Nah, ini juga sudah banyak berita teman-temannya dividen tunai. Nah, katanya 2 kali bagi dividen dia teman-teman. Yang pertama sekali nama tuh dividen untuk pembagian dividen tunai di tahun 2023 dan juga dividen interim di tahun 2024 teman-teman. Lumayan juga ya teman-temannya. Oke, kita lihat dulu ya teman-temannya di sini ya teman-temannya. Nah, berapa sih dia bagi dividennya? Nah, kalau kita lihat sih jadwalnya sama teman-teman. Ini mungkin dividen tunai di tahun 2023 dan juga ini dividen untuk di tahun 2024 untuk interimnya. Lumayan juga teman-temannya. Ya, coba kita perhatikan teman-teman. Ini 10 ditambah 12 artinya 22%. Artinya kalau kita lihat sih 22 rupiah. Sedangkan kalau kita untuk harga saat ini di 19, anggap saja di 100, artinya sekitar 22% atau 21% atau 20% teman-teman. Ya, jadinya dividennya ini sangat menggiurkan banget teman-teman. Apalagi pengumuman itu waktu di sini dia teman-teman. Pengumumannya dia mau bagi dividen, nyata dividen itu besar banget, 20%. Saya aja terkejut teman-teman. Tapi itu enggak 20% sih, tapi ya ada dividen yang tunai 10%, ya mungkin ini juga 10%. Jadi ya kalau ditotalin 20% dia teman-teman. Wajar sih mengalami kenaikan. Nah, yang perlu diperhatikan kepada teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada beli di pucuk sini, hati-hati banget ya. Kalau untuk trading oke lah. Nantinya ketika nama tuh come date-nya di tanggal 3 Januari pasti akan naik atau bisa saja LA. Nah, nanti ada bantingan teman-teman. Bantingannya pastinya sesuai dengan dividen. Bisa saja untuk saham Aldo nanti ketika ex-date-nya nanti ALB dia teman-teman di tanggal 6 Januari tahun 2025. Bisa saja terjadi ALB. Kenapa? Ya sama sesuai dengan dividennya teman-teman. Malahan kalau kita hitung nanti bisa saja rugi. Meskipun dividennya dibagikan 20% kalau kita itu dividennya, tapi ya bantingannya itu lumayan juga pastinya. Bisa saja 35% ALB deh teman-teman itu. Nah, nanti kita lihat ya teman-temannya itu dia. Nah, jadi ya kalau menurut saya sih lumayan bagus juga ya teman-temannya. Kita lihat dulu untuk laporan keuangannya sih oke juga sih. Dia bagi dividen interim juga ya dia. Nah, dan juga kalau kita lihat sih di tanggal 19 sih mulai ngegas dia teman-temannya ya. Kalau kita lihat sih sudah lama sih, saya nggak sempat bahas. Itulah kenapa sahamnya tuh lumayan naik tinggi dia teman-teman itu. Nah ya, yang saya bilang tadi, saran saya kalau teman-teman belum punya barang ya, kalau mau trading lihat kondisi juga, kesudah cuan jangan lupa taking profit. Ya, karena sudah banyak yang beli pada seloknya di tanggal 19 kemarin. Kalau misalkan dia nanti ditutup di 100, kalau misalkan bantingannya di 70, itu masih cuan mereka teman-teman. Itu dia. Ya, apalagi beli di sini ya teman-teman itu. Kalau teman-teman beli di pucuk buat tentu cuan, yang ada malah rugi. Itu dia. Ya, kita tuh harus beli itu untuk pada saat ada bagi dividen itu hamin sebelum dia bagi dividen teman-teman. Dia sebelum nama tuh pengumuman untuk bagi dividennya, itu yang perlu kita perhatikan. Bukan pada saat dia pengumuman bagi dividen, tahunya dividen itu besar, ya bisa saja sudah digoreng teman-teman itu. Kecuali kalau kita dapat info dari orang siapa katanya mau bagi dividen besar, silakan kalian beli di sini. Nah, tahunya pada saat pengumuman digoreng naik dia. Nah, itu teman-teman enaknya. Tapi kalau sudah tahu pengumumannya kita beli di pucuk, nah takutnya malah kita kena gepek nantinya pada saat nama tuh exit-nya untuk dividennya itu. Ya, yang penting kita tuh hati-hati saja teman-teman, itu dia. Oke. Nah, kita lihat untuk
hari Senin kemarin ditutup ya di 109, naik itu 0,93%. Open di 111 dari harga 108. Sempat ke high-nya adalah 116, sempat kalau di 108, nyata nggak nyentuh ke kuning sama sekali, nyentuh ke merah sama sekali dia teman-teman. Dan untuk volume transaksi mencapai 630.000 lot dengan volume transaksi mencapai 7 miliar. Kecil banget untuk volume transaksinya teman-teman. Tapi malah kalau kita lihat sih mulai rame deh teman-teman. Kalau kita lihat pada dia sideways itu kecil banget volumenya, malah nggak kelihatan sama sekali ini teman-temannya. Kita lihat ya untuk volumenya itu ya, mungkin mau bagi dividen inilah dia mulai rame lagi itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita untuk debuknya tekanan net buy-nya itu lebih kuat teman-teman dibandingkan yang menjual. Nah, pada saat penutupan ada bantingan, itulah kenapa pada saat penutupan tadi itu bantingannya dan ditutup di 19 itu. Dan kita lihat dulu untuk bucket flow-nya siapa sih yang bantingnya. Nah, pertama sekali kalau kita sih malah retail yang beli ini teman-teman. Ada SQ juga ya, ada CC juga. CC seperti sih mau jualan ini. AG dan AI jualan teman-teman. Nah, lumayan juga. Mari kita lihat dulu untuk bakas samarinya. Nah, ternyata retail yang kuat banget beli ini teman-teman. XL, SQ, CC, XC, DX, PD, EP. Nah, yang jualan adalah AG, AI, KK, YP, YB. Nah, kalau nggak salah sih AI ini sebagai underwriternya teman-temannya. Saya lupa banget sih untuk saham aku ini. Coba kita lihat dulu. Aku listing kapan ya kalau nggak salah sih. Nah, awal tahunnya listingnya teman-temannya di 108. Dan juga kalau kita lihat sih sudah balik lagi ke atas harga IPO dia. Dan underwriternya tuh AI. Nah, nyata kalau kita lihat sih AI ada distribusi jualan juga. AG nyata jualan lumayan juga teman-teman, itu dia. Nah, coba kita lihat pada saat dia diangkat kemarin di tanggal 19. Siapa sih yang angkat yang kemarinnya di tanggal 19? Nah, nyata AG teman-teman. AG yang akumulasi yang naik ke atas. AG akumulasi, ternyata AG mulai jualan dia teman-teman. Coba kita tarik data sampai saat di tanggal 30 kemarin. Nah, AG jualan, artinya AG taking profit ya teman-teman. Si AG cuan pastinya. AG beli di tanggal 19, kita lihat di tanggal 19 dia beli di harga berapa ya? Di 83 efek donya totalnya. Dan di tanggal 30 kalau kita sampai suhunya dia jualan, kita lihat dulu di 114. Lumayan juga dia cuannya teman-teman. Ternyata bandalnya aja sudah kuat ya teman. Dia beli pada saat di sini si AG dan sudah jualan. Nah, jadi kita perlu hati-hati nih teman-teman. Apalagi kalau kita lihat sih yang pegang paling banyak adalah pahlawan bursa yaitu XL. Nah, lalu ada CC, PD, SQ, CP, SC. Jadi kita perlu hati-hati. Bandalnya aja sudah kuat. Bandal yang ngangkat pada saat di tanggal 19 kemarin dia teman-teman itu. Nah, jadi menurut saya sih kalau untuk dividennya ini cocok banget, apalagi kalau teman-teman ada beli pada saat di bawah di sini, itu gak masalah sama sekali. Tapi kalau teman-teman beli di pucuk, itu yang jadi masalah. Takutnya nanti teman-teman sudah sangkut di atas, ditambah dihantam extendnya nanti, lumayan juga bisa saja terjadi ALB itu. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham aku nih. Intinya jangan FOMO aja, misalkan sudah naik tinggi sudah lupakan saja. Mending kita cari saham yang lain itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.